lama saya memikirkan bagaimana caranya mengangkat brand-brand perusahaan saudara-saudara kami semua, seperti Maton House, Golden Land, Genarland, Medina Realty, Heartland, Karya Usaha Rizky dan Janati Property naik ke level yang lebih tinggi, level nasional dan bahkan internasional. Saya mengimpikan seluruh proyek-proyek di komunitas pengusaha tanpa riba kita pasarkan bersama-sama. Brand-brand baru menjadi terangkat karena disandingkan dengan brand yang sudah eksis dan memiliki track record bagus, yang semula kecil, menjadi jaringan perusahaan besar. Pada setiap material promosinya masing-masing proyek, ada kesamaan dalam keunikannya. Proyek yang berbeda-beda itu disinergikan dalam satu payung yang sama. Yang semula kecil akan menjadi besar. Mereka saling memasarkan merek saudara-saudaranya yang lain. Masing-masing brand mendapat keuntungan karena terkoneksi. Sehingga menjadi kekuatan dahsyat karena bersatu. Masing-masing brand bisa memanfaatkan portfolio proyek saudaranya sebagai tambahan track record bagi saudaranya yang lain, yang awalnya cuma punya satu atau dua proyek. Dengan disinergikan, akan punya banyak proyek di beberapa kota sekaligus. Syaratnya, masing-masing brand punya standar kualitas yang sama, prosedur baku yang sama, dan orang-orangnya punya visi, misi dan budaya yang sama. Mereka tetap beroperasi secara independen, perusahaan berbeda-beda, namun disatukan oleh satu hal yang kokoh, yaitu akidah Islam. Akhirnya tercetuslah ide sebuah aliansi di antara para pengembang yang satu visi, satu cita rasa dan satu cara kerja, serta satu ikatan, yaitu akidah Islam. Para pengembang itu bersatu dalam beberapa hal, misalnya 1. Sales dan marketing. Kita bisa melakukan pemasaran bersama, atau saling memasarkan produk-produk saudaranya. Ketika memasarkan produk sendiri, pada saat yang sama menyampaikan informasi atau mempromosikan bahwa kita punya produk lain yang mungkin cocok di tempat lain. Misal, ketika ada pengunjung ke proyek Alma Arif, setelah menjelaskan perumahan khusus Muslim Alma Arif, tim Kairlan juga menawarkan The Secret Garden di Jakarta, atau Kang Hairlan juga menceritakan Park Royal di Singkawang. Bisa juga pada marketing tool masing-masing anggota aliansi, menyebutkan nama-nama proyek dan kota dari anggota aliansi lainnya. Atau bisa juga dengan pencantuman logo masing-masing anggota. Tidak hanya berhenti di sini, anggota aliansi bisa mengadakan pameran bersama dan bahkan bisa membuat kantor pemasaran bersama. Sesuatu yang dikerjakan bersama akan lebih ringan dan hasilnya akan lebih dahsyat. 2. Pengadaan. Membeli secara borongan adalah teknik yang sering digunakan banyak perusahaan untuk mengelola arus kas dan untuk mendapatkan tambahan margin. Kendati proyek berbeda-beda, namun bahan baku utama membangun kawasan pada umumnya sama, seperti semen, besi, cat pasir, kaca dan bahan-bahan lain. Jika masing-masing pengembang membeli sendiri-sendiri, biasanya hanya akan mendapatkan potongan harga retail yang sedikit, akan tetapi ketika pembelian dipusatkan akan mendapatkan diskon besar dan prioritas dari prinsipal. Misalnya, untuk pembelian semen, kita bisa langsung kontrak dengan prinsipal. Begitu juga dengan marmer, cat, kaca dan semua bahan baku pembangunan lainnya. Kita bisa kontrak harga selama periode tertentu sehingga biaya pembangunan bisa dijaga dari fluktuasi harga. Margin aman, pada tingkat volume tertentu. Kita bisa menentukan spesifikasi teknis dan kondisi transaksi tersebut. Posisi tawar akan lebih tinggi ketika kita besar. Bahkan pada level berikutnya, kita bisa membangun industri atau bisnis development tersendiri untuk mendukung aliansi ini.